Jadi ada dua tampilan ketika kita sudah menginstal OpenCart. Ya, jadi setelah selesai ya, eh, ada bagian front end depan. Ini yang bisa dilihat oleh si customer. Ya. Jadi untuk menampilkan produk-produk ya, yang dijual. Ya. Kemudian ada bagian administrator. Ya. Kalau di administrator itu URL-nya, kayak saya ulangi lagi ya, dari tab baru, localhost dagang admin ini secara defaultnya seperti ini. Makanya kan ketika di online kan biasanya, nah ini jangan sampai terjadi pesan adminnya di sini. Terus dimodif ya, karena ya namanya eh, menggunakan CMS biasanya ya defaultnya setelah nama eh, localhost dagang, nah ini biasanya ada adminnya ya, ada kode admin ya, itu secara defaultnya. Nah kita ganti saja sebenarnya. Ya. Kita paling ada sedikit beberapa konfigurasi. Jadi admin ini harus di hidden ya. Jadi harus disembunyikan lah menggunakan folder lain itu kalau di online kan ya. Nah, akhirnya kan agak riskan juga ya kalau di online kan. Itu nanti bisa eh, apa ya, riskan aja nanti ketika pas lagi di ya. Oke ya. Nah ini kalau Docker House ya agak masalah ya untuk uji coba saja. Ya, jadi defaultnya ada belakangnya admin. Ya, itu. Nah, jadi tinggal tambahkan eh, slash admin. Nah ini karena saya buat ketika install nama username yang admin, nah ini sebenarnya nggak harus admin ya ketika install itu. Misalkan menggunakan nama kalian boleh, ya itu terserah. Jadi ketika karena saya sudah pas lagi installnya username yang admin ya jelas ini harusnya admin. Dan jangan lupa password ketika setelah install itu jangan lupa. Karena kalau di forgot password kan kita belum melakukan konfigurasi emailnya, email servernya. Jadi, nah ini untuk bagian backend. Nah, oke. Nah ini tempat pengaturan serta tempat penambahan produk yang dijual ini melalui bagian backend. Oke. Nah di tampilan front end kalau kita lihat kan ya namanya ini masih default ya Rio Store. Kemudian di bagian backend ini namanya masih default ya si John. Ya, kita lihat John. Nah, kita ganti saja ya namanya. Nah, langkah untuk menggantinya, yang pertama kita ganti dulu ya namanya John. Ganti dengan eh, nama kalian boleh ya, serah. Nah, caranya di bagian sistem. Nah, ini bagian sistem. Di sistem ini nanti ada aturan ya. Kemudian ada bagian localization-nya. Ya. Nah, caranya tinggal klik saja di sini ya di bagian sistem. Ada maintenance lah, ada user ya. Jadi untuk pengaturan user ada di sini. Ya, untuk user secara untuk pengaturan secara umum ya ada di sini ya setting. Ini bagian pengaturannya. Nah, saya ingin menggantikan di sini kan usernya masih nama John. Saya ganti usernya nama usernya. Nah, ini di bagian user. Oke, kita bisa karena username ketika dibuat ini adalah admin, jadi saya pas lagi install ya menulisnya username admin bisa jadi ganti namanya siapa gitu ya. Atau misalkan username-nya lapak admin ya, atau misalkan pet shop atau misalkan komshop lah apalah username-nya ya, bisa ketika install. Ya kita bisa ganti tapi ya setelah masuk di bagian backend. Walaupun pertama install saya mau ganti ya username-nya ya boleh. Ya, gitu. Nah, saya mau ganti dulu ini ya. Nah, caranya ya di edit ya bagian edit. Nah, username mau diganti boleh. User group ini bisa kita tambahkan. Nah, ini user group. Nah, ini kan ada user group juga ya di bagian sistem user group. Nah, ini. Nah, user group ini terdiri dari apa yang sudah dibuat administrator dan demonstrator. Kita juga bisa menambahkan misalnya grup untuk owner.
ya khusus pemilik ya. Nah, itu kita bisa menambahkan ini bisa digunakan untuk hak akses juga nantinya administrator, administration atau grup untuk sebagai misalnya audit ya misalnya atau apa. Itu kita bisa atur user group di bagian sini ya di bagian user groupnya. Oke, misalkan nah ini first name ini kan sisa default adalah John ya. Nah, kita bisa ganti di sini. Yes. Nah, uh, misalkan first name-nya adalah Mukidi. Mukidi Kidi misalkan. Nah, kemudian emailnya ini bisa diganti juga ya, setelah kita bisa ganti image ya. Password juga bisa diubah. Ya, misalkan passwordnya mau saya ganti ya boleh. Dan dipastikan statusnya harus enable. Kecuali kalau misalkan ada beberapa user ya mau saya di disablekan, nah itu. Nah kita lihat simpan, oke, Mukidi, Kidi. Ya ini adalah. Nah, sebenarnya kita bisa menambahkan user lain juga. Jadi gak hanya admin saja ya. Jadi username-nya misalkan T123 ya. First name-nya misalkan eh, Adi ya. Di Kidi. Ya. Emailnya bohongan aja lah. XXXX XXX. Ini kan masih di localhost ya, masalah. Passwordnya misalkan 12345 12345. Oke, ini masih disable, kita bisa di-enablekan. Ya, simpan. Nah, oke. Nah, jadi ini kita bisa menambahkan user juga ya. Nah, T123 ini kan bisa di-disablekan ya, bisa di-disablekan statusnya ataupun ya. User groupnya adalah administrator. Nah, kalau administrator ini, nah dia pengaturannya ada di user group. Administrator ini, nah, oke. Ya itu untuk menggantikan user ya, nama usernya ini itu. Nah, kemudian di user group, nah kita bisa menambahkan grup, ya misalkan grup pemilik ya atau owner. Nah, di sini ada akses permission-nya. Jadi yang diperbolehkan untuk akses apa saja di sini. Apa yang bisa dimodifikasi, yang bisa dia lakukan, mereka lakukan si owner ini. Ya, dia hak aksesnya bisa kemana saja. Nah, misalkan owner ini dia sama seperti administrator, ya, cuman beda nama pun saja. Dan jadi select all semua saja. Yaitu kalau administrator dia punya apa? Dia bisa akses keseluruhan, yang memodifikasi secara keseluruhan. Oke, kemudian simpan. Nah, ini bisa menambahkan user group. Oke. Owner ya, ada penambahan. Nah, nanti ada bisa kita cek di user ya, berarti sudah nanti bisa muncul ya. Misalkan ini ingin merubah, ya misalkan T123 ini kan ini sebagai administrator ya awalnya, mau saya ganti menjadi owner karena tadi sudah saya tambahkan ya ownernya, maka di sini sudah bisa ya owner tuh. Fungsinya sama karena settingan untuk akses dan untuk modifikasinya itu memiliki fungsi yang sama. Oke. Nah, berarti ini sebagai owner. Nah, itu ini untuk
merubah username dan menambahkan user group ya, menambahkan user group. Nah, kemudian bagaimana cara merubah nama toko? Ya, ini kan defaultnya namanya your store ya, ini ya. Nah, ini saya mau ganti. Nah, untuk mengubah nama tokonya ini ya. Nah, masih di sistem, masih di bagian sistem. Nah, caranya sistem, kemudian pilih pengaturan atau setting. Nah, ini kan defaultnya. Nah, kemudian edit. Kita juga bisa menambah konfigurasi lagi, yang menambah konfigurasi lagi, misalkan nama toko lainnya ya, dengan cara menambahkan add new ya, sama saja. Tapi di sini saya tujuannya adalah hanya mengubah, mengedit yang sudah ada saja. Edit, nah ini meta title-nya nanti yang muncul ketika sini. Ya, ini kan uh, tampilan ininya ya. Youngster. Oke. Nah, misalkan saya ganti jadi uh, lapak online. Ini. Ya, misalkan ini ada deskripsinya. Nah, ini default-nya. Ini karena kenapa kan ketika setelah install ya tampilannya seperti ini karena ini sudah bawaannya default-nya. Kecuali kalau kita nambahkan tema lagi nanti ada pilihannya mau tampilannya mau seperti apa. Oke, default-nya. Default layout ya default. Ya, kita pastikan. Kemudian simpan. Nah, ini berubah ya. Jadi namanya lapak online. Tapi ini belum ya karena belum diganti ya. Oke, ini belum. Jadi yang udah itu yang pertama meta title-nya. Nah, kembali lagi ke sistem, kemudian setting atau pengaturan, edit. Nah, kemudian ini sudah dirubah ya tadi meta titelnya, ini tinggal di deskripsinya ya bisa ditambahkan. Nah, di store name kita ganti ya misalnya jadi upaya lapak online aja. Store ownernya misalkan Mukidi. Addressnya misalkan jalan, misalkan apa gitu ya, misalkan Jalan Citra Raya, ya nomor apa gitu, 12 misalnya. Misalkan lebih ditangkap lagi ya. Kemudian di geocode ini kita bisa memasukkan kode lokasi ya. Jadi seperti di Google Map kan itu ada titik peta si lokasi tokonya. Ya bisa tambahkan ya jadi kodenya bisa dimasukkan. Enggak juga gak masalah ini. Kosongkan saja. Email bisa kita tambahkan, kita bisa ganti ya ini. Ya nomor teleponnya, nah misalkan berapa ya, 88 aja ini. Nah, kemudian simpan. Ya, nah, kita lihat perubahannya. Apa online ya, berubah. Oke. Nah, selanjutnya kita juga bisa menambahkan seperti logo ya. Kemudian ikonnya, ikon itu yang mana ini? Nah, ikonnya kan ini ya. Kita bisa ganti ya. Nah, ketika ditampilkan di browser misalkan Chrome ini kan nah ada logo icon seperti ini ya, cup ikonnya ya. Oke. Gitu. Ini bisa ganti ya dengan misalkan ikon foto kalian atau logo toko kalian boleh di sini. Bisa diganti. Nah, ini di sini. Jadi cara gantinya ya tinggal di sini kan tinggal klik saja
bagian gambarnya. Kemudian mau dihapus boleh, mau diganti juga boleh. Ya, mau ditampil mau ganti seperti ini boleh. Ya, cuman perubahannya biasanya agak udah biasanya lama tapi ini cepetnya. Jadi logonya semuanya berubah ini ya, si simbol favicon-nya. Jadi dengan simbol foto kalian atau bagaimana toko online yang kalian punya ini bisa di. Nah, kita juga bisa menambahkan logo toko ya di image. Kemudian, nah ini ya, kalau ada kalian punya toko, logo toko, nah ini bisa dimasukkan. Misalkan kita ganti ya nama yang store ini ya, nama tiponya kan tapak online. Nah ini kan misalkan menggunakan logo boleh di sini. Nah, caranya ya tinggal diklik saja bagian gambarnya nanti muncul ya, kemudian pilih edit. Nah, cara memasukkannya kalau misalkan dari komputer, nah ini seperti upload ya caranya. Upload kemudian misalkan cari gambar yang mau di upload. Nah, misalkan saya gunakan logo ini ya, logo. Kemudian oke, nah, nanti muncul ya. Ini hasil di upload. Nah, kemudian klik nah, simpan. Nah, nanti muncul logo di sini. Nah, ini. Oke, itu untuk mengganti logo atau misalkan ingin mengubah uh, nama toko, nah ini bisa didesain ya sebenarnya ya, menggunakan Photoshop atau apa untuk membuat logo ya. Oke, nah itu untuk uh, nama toko dan logo. Nah berikutnya bagaimana ingin mengubah mata uang? Ya ini kan kalau kita lihat masih dalam bentuk dolar. Ya ini masih dolar. Kita ganti ke rupiah ya karena uh, uang yang kita gunakan di sini adalah uang rupiah. Caranya masih di bagian sistem, ya, kemudian masuk ke localization ini. Nah, di localization, nah, di sini ada currency. Nah ini, jadi di sistem ya, jadi sistem localization, kemudian currency. Nah, ini. Nah defaultnya ini adalah US dollar, US dollar ya defaultnya. Nah kita bisa menambahkan misalnya untuk rupiah dengan cara add new ya, jadi tambahkannya di sini. Misalkan arti titelnya adalah rupiah. Nah kodenya kan kalau rupiah itu IDR, simbol labnya di sini adalah RP. Ya. Decimal place-nya bisa kita masukkan, terserah kita mau menambahkan 2 desimal atau enggak. Ya, kemudian nilainya kita 1 ya. Statusnya kita enable kan. Oke, jadi ini ya sekali lagi rupiah kodenya IDR, simbol labnya RP ya kayak gini. Oke, kemudian simpan. Oke, jadi kita sudah buat ya mata uang rupiah, cuman belum defaultnya masih US dollar. Nah, bagaimana cara supaya defaultnya di sini adalah ke rupiah? Oke, yang jelas sih pertama kita
buatkan dulu ya daftar currency-nya, daftar mata uangnya ya dengan cara menambah itu kita buatkan dulu untuk rupiah. Baru nanti nah, pengaturannya di sistem, kemudian di setting ya, kembali lagi ke settingan yang awal ya. Nah, pilih di lokal. Nah, di sini kan ada currency. Nah, di sini ada rupiah. Nah, ini kan masih US dollar ya, jadi saya ganti ke rupiah kan saja. Nah, kemudian simpan. Nah, cuman masalahnya ini efeknya tampilan jadi rupiahnya masih agak lama ya. Jadi kita di sini kan masih dolar ya, belum. Jadi efeknya agak lama. Jadi biasanya kita hapus dulu ya cache browsernya, atau kalau kita buka di browser lain ya, kemudian tampilan localhost juga ya itu bisa ubah. Nah, misalnya okay. Atau kalau enggak dimatiin saja dulu ya si examnya, atau enggak hapus aja bagian cache browsernya itu nanti kelihatan atau berubah. Nah, tapi biasanya kalau di bagian agak lama. Tapi kita cek dulu di bagian produk ya. Nah, ini sudah berubah ya. Cuma di front end belum. Nah, ini sudah berubah ya. Di bagian produk artinya ini mata uangnya sudah berubah jadi rupiah. Kayak ini. Oke, itu untuk mengubah ke rupiah. Nah, di bagian produk ini kita bisa menambahkan produk atau kita bisa merubah. Nah, kita coba rubah misalkan product name untuk Evo. Ini kan karena tadinya 90 dolar ya, menjadi rupiah, maka kita ganti ya, bukan 90 ya. Misalkan di data. Jadi nah di general ini nama produknya misalkan apa ya, terserah ya. Nama produknya misalkan hard disk atau apa nama produk. Kemudian deskripsi produknya sini ya tulis. Kemudian meta text detailnya juga sesuaikan dengan judul, penjelasannya. Kemudian di data, nah ini misalkan modelnya kan nama produk itu kalau misalkan barang ada modelnya. Kemudian harganya ini kan 100 rupiah. Nah, nah ini dihilangkan saja untuk pajaknya. Nah, misalkan kita ganti harganya 1 juta misalnya. Nah, kemudian minimum kuantitinya misalkan 1. Nah, ini ketika stok ini habis, nanti yang ditampilkan statusnya bagi apa di sini? Apakah out of stock atau misalkan pre-order atau bagaimana? Ya, status out of stock-nya di sini. Ya. Dimensi ini ukurannya berapa? Ya, ukuran si produknya. Satuannya mau apa ya, sentimeter, milimeter atau apa, ya, meter atau apalah. Beratnya berapa? Ya ini 12,5, ininya satunya kilogram. Misalkan 1 kilogram ini 12,5, berat banget gitu ya. 1 kilogram. Nah di sini statusnya ini bro. Nah, kemudian di link, ya ini kita bisa menentukan manufakturnya apa. Ya, kemudian di kategorinya, nah kita bisa menentukan kategori atau kategori yang ada, atau kategori kita dari sini kita menambahkan kategori. Nah ini untuk kategori ya, tambahkannya di sini. Nah kita gunakan yang sudah ada aja.
Di sini kategorinya komponen, saya tambahkan misalkan kamera ya, atau bagian komponen atau oh ini kan oh ini Airbus ini memang berat ya 12 sekitar 10 kiloan berat mungkin ya sama packing kayu kali ya. Oke. Nah ini di bagian kategorinya apa ya? Sama ketika misalnya kalian mau upload produk ke marketplace, ada juga beda seperti itu. Oke, ya. Atributnya kita bisa menambahkan atribut clock speed atau misalkan spesifikasi. Kalau laptop, misalkan spesifikasi laptopnya ini bisa tambahkan atributnya. Ya, misalkan RAM-nya ini misalkan contoh ya, RAM-nya berapa ya, misalkan 5 giga, misalkan 8 gigabyte. Ya, ini misalkan contoh aja. Ya, berapa gitu. Ini bisa kita tambahkan seperti itu. Ya, option. Nah, diskon. Nah, ini kita bisa tentukan. Default diskonnya atau kita hapus ya, Gusto pakai diskon ya matikan saja. Spesial misalkan jadi berapa, yaitu kita tambahkan sini. Ya, misalkan spesial tadi 1 juta, misalkan sini 800. Nah, kita simpan. Oke, cuman belum berubah ya si rupiahnya. Nah, jadi 800.000 ya. 800.000 ini hanya belum berubah itu karena tapi kalau lama nanti berubah ini rupiah. Kalau di browser lain kita coba. Belum juga. Ya, kalau enggak di biasanya kalau udah dimatiin lagi si examnya kemudian diaktifkan lagi biasanya berubah. Ya, atau ketika sudah di restart ya komputer tidak ini kan misalkan spesial jadi harga berubah gitu ya ini 800.000 cuman efeknya belum rupiahnya belum muncul aja. Oke, nah produk. Nah untuk mengganti foto dari mana foto atau gambar si produk dari sini ya. Nah kita eh, misalkan di sini mau foto nambahkan foto atau mau menambahkan foto dari komputer ya berarti diupload kemudian ambil fotonya. Oke. Oke, 800.000 ini kan spesial ya. Ya 1 juta dapatnya di spesial harga jadi 800.000 misalkan. Kuantitinya misalkan ada 990. Oke, itu untuk apa merubah produk produk ya. Kita juga bisa menambahkan di sini ya, nama produk juga sebenarnya ya, isi nama produknya, kemudian datanya diisi ya. Kemudian diskonnya kita tentukan ya. Kita buat harga spesial boleh ya. Gitu. Gambarnya nanti di-upload. Ya, ini kan defaultnya gambar ini. Tinggal di-upload saja. Ya. Atau yang sudah ada boleh ya, di sini. Ya. Nah, kita juga bisa nambahkan reward point ya. Jadi kalau beli si produk ini kita misalkan kasih reward point berapa poin. Ya. Sama kayak di marketplace kan itu kalau kita sudah beli suatu produk kan, oh dapat koin ya. Nah itu seperti itu. Ya.